Siswa PAUD kan belum bisa membaca. Hmm. Calistung belum ditekankan. Apa Hmm. yang ditekankan? Visual. Apa yang dilihat, itu yang diucapkan dulu. Sip, 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 sip. Coba pikir. Gambar bola dibulat-bulatin. Contohnya kan sudah banyak. Hmm. Anak-anak bermain, didokumentasikan, jungkit-jungkitan, luncur-luncuran. Itu kan bisa semua difoto, huruf foto, masukkan ke Google Doc. Berikan ulasan untuk Hmm. luncur-luncuran yang aman, permainan yang aman, AP luar, alat permainan edukatif luar yang aman itu modelnya seperti ini, bahannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Eh, Sampai Kak, di mana tuh? saya justru mau masuk ini. Saya kan biasa ngumpul dengan Pak Sari yang di apa koordinatornya Erlangga yang saya sebutlah di Lu Raya. Yes. Eh, Sering dia perlihatkan saya katalog milik dari Erlangga dan ada beberapa ternyata buku wacana yang dulu begitu saya senangi, ternyata sampai hari ini masih ada juga Kak ya. Jadi ada beberapa buku yang masih dipertahankan. Mhm. Maksud saya eh, artinya proses keuangan atau materi yang diberikan kepada penulis kan termasuk itu Pak Mulyadi Kertanegara itu. Itu kan Ya. termasuk sampai hari ini bukunya apa? Saya lupa judulnya yang warna hijau itu Kak. Sampai sekarang masih ada ternyata. Itu proses komunikasi dengan penulis, apakah memang dipatenkan ketika misalnya MOU-nya sudah ACC, kata orang ACC gitu, itu selamanya ataukah boleh dibuat perjanjian bahwa sampai tahun ini saja kemudian bisa terbitkan dan saya rencana mau terbitkan di tempat lain. Kayak misalnya bukunya si Yasraf Amir Piliang itu kan bisa berpindah ke beberapa penerbit, Kak. Mungkin bisa di Yes. ini ada pertanyaan dari Sobat Kata juga, Kak. Eh Sobat Kata Kedai. Bagaimana kalau ada tulisan tak tapi tidak percaya diri Ki, untuk terbitkan Ki, ya, hampir mirip dengan pertanyaan saya tadi, Kak. Silakan, Kak. Mhm. Ya, masalah confidence, masalah kepercayaan diri itu kan sangat personal ya, sangat Iya, Kak. personality, sangat sangat tergantung dari personal orang per orang. Mhm. Jadi kita harus telusuri lagi apa penyebab ketidakpercayaan tersebut. Sip, Apakah sip, dari sip. sisi naskahnya, Iya. apakah dari sisi konten yang ditulis. Mhm. Kita lihat kembali yang Anda tulis itu membahas tentang apa sih? Apa sih yang menjadi penyebab sehingga tidak percaya diri gitu. Nah, ini kan harus makin mengerucut. Harus kita tahu. Halo? Iya, iya. Ya, di versi 5W1H itu harus kita telusuri apa Mhm. yang akan kita tulis, kemudian bagaimana proses penulisan, kemudian kapan kita mulai menulisnya, ya kan? Iya. Wah, Hai, Kak udah Image. bergabung juga Ibu Ime Image. itu dari Kendari itu. Oh, sip, 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 sip. Selamat datang, Kak. Ini udah tadi Image komplain, underscore 90. Oh, sip, 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 sip. komplain ini, Mhm. pengusaha ini. Wow, 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 Ya, wow. jadi untuk membuat diri kita percaya diri menerbitkan sesuatu, kita mulai dari konten itu. Mhm. Ketika konten buku atau apa yang dibahas belum pernah ada atau pernah ada tetapi belum dikupas secara lugas, secara tuntas atau belum mendetail, justru saya pikir itu hal yang lebih membuat kita lebih confidence, lebih percaya diri kan. Mhm. Novel 3 ya. Ya, kembali dengan dulu berpikir komersil ketika akan Mhm. menulis sesuatu. Jangan dulu berpikir seperti mimpi besar. Mimpi besar boleh, tetapi jangan langsung pada hasil.
Mau langsung seperti buku ayat-ayat cinta yang royaltinya penulisnya dapat sampai 1,5 miliar. Lepaskan dulu itu. Biarkan Anda untuk berkarya lebih bebas, berimajinasi, dan hasilnya mengumpulkan banyak hal. Kembali lagi saya singgung, seperti ibu-ibu atau orang-orang yang mungkin mau menjadikan menulis ini sebagai hal yang tempat untuk menumpahkan apa yang dia rasakan, curhat, daripada harus curhat diketahui banyak orang, mending saya tulis dulu. Kelak nanti ketika ada yang bermanfaat di situ, saya akan suruh untuk terbitkan, minimal secara indie dulu ya. Indie itu artinya menerbitkan secara sendiri, personal. Saran saya berawal dari yang saya katakan tadi, yang sudah kita ulas, berawal dari buku foto. Buku foto itu kan yang kita bahas sebelumnya adalah buku yang lebih dominan foto dibanding tulisan. Atau foto itu yang Anda deskripsikan. Nah, untuk kamera, saat ini siapa sih yang tidak punya kamera sepanjang punya handphone? Ya kan? Untuk kondisi sekarang, semua orang punya kamera. Sekali lagi, tidak ada lagi kendala untuk memfoto, mendokumentasikan sesuatu. Karena banyak yang baru bergabung, ada yang bertanya juga, apa yang dimaksud dengan Google Doc, apa yang dimaksud dengan Canva, ini ada masuk di WhatsApp saya di laptop. Apa yang dimaksud Google Playbook ya. Kita kembali lagi ulas bahwa saat ini untuk menjadi penulis kita tidak butuh lagi atau tidak harus bertumpu 100% pada yang namanya laptop. Itu harus digarisbawahi. Jangan bertumpu 100% bahwa harus menggunakan gadget laptop. Di handphone Anda, silahkan Anda unduh aplikasi yang namanya Google Doc, Google Dokumen. Nah, Google Doc inilah yang menjadi pengganti untuk Word, aplikasi Word yang ada di laptop Anda. Setelah itu mulailah menulis, mulai pindahkan foto-foto Anda ke Google Doc, berikan deskripsi, nah setelah itu biarkan mengalir hingga jadi seperti buku maksimal. Untuk masalah desain sampul, seperti yang saya sampaikan tadi, ada aplikasi Canva. Ya, ada aplikasi Canva. Kemudian untuk membuka seperti buku, kita ciptakan dulu e-book, ada aplikasi Google Playbook di Play Store. Apalagi sih yang kurang? Bisa menjadi pertanyaan, apalagi sih yang kurang? Ya kan? Untuk saat ini. Jadi itu Dinda, kembali dari keinginan dulu. Banyak hal di sekitar kita yang bisa kita tulis. Kalau belum bisa diterbitkan komersial, diterbitkan oleh penerbit, jadikan buku digital. Jual. Ingat, jadikan buku digital. Caranya untuk membuat digital ada di dalam genggaman Anda. Handphone Anda sendiri bisa menjadi laptop, handphone Anda sendiri bisa menciptakan Google bisa membuat buku yang sudah Anda susun di dalam Google Dokumen itu bisa Anda ubah menjadi buku digital. Nah, setelah itu Anda bisa untuk apakah ingin dokumersialkan, monggo silahkan, ya kan? Kalau ingin dokumersialkan artinya dipasarkan sendiri. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang seorang dosen yang mencetak modul sendiri, membuat buku sendiri. Rupanya serapannya ke mahasiswa itu cukup banyak. Akhirnya kita minta, Pak, mending kami yang cetak. Secara nasional, Bapak akan lebih luas jangkauannya. Gitu. Yang tadi bertanya siapa Dinda tadi? Sobat Kata Kedai Kak. Nah, ini termasuk teman saya Kak, ngajar juga sebagai dosen juga. Oh iya. Untuk Sobat Kata. Akun Sobat Kata. Saya ada hadiah voucher 2 buku elektronik, 1 ajaran ekonomi dan 1 voucher untuk SMA dan 1 voucher untuk SMP. IPS. Ini untuk Sobat Kata ya. Iya. Tolong dicatat Dinda ya. Iya. Sudah ada 2 Kak, sudah ada 2. Sip. Yes. Ini kan live kita saat ini tersimpan di YouTube ya? Insya Allah Kak, di YouTube Kak. Oke. Yes. Bahagianya Sobat Kata Kak. Berarti 1 di Luwu, 1 di Palopo ya Kak? Sobat Kata itu Palopo ya? Palopo Kak, Palopo. Iya. Kita lanjut Kak. Okay. Yes. Berkaitan, jadi seperti itu. Ya, berkaitan yang tadi yang saya maksud juga Kak. Persoalan kerjasama yang luar biasa dengan penulis yang ternyata sudah lama sampai hari ini masih ada. Membumikan apa gitu, membumikan Islam. Saya lupa judulnya Kak. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Nur Ahyana Mustafa.
apakah sudah ada file-file pembelajaran PAUD yang ditulis oleh guru PAUD yang telah dipublikasi oleh Erlangga? Nah, silakan Kak. Yes. Sip. Untuk jujur, untuk Sulawesi Selatan, skop Sulawesi Selatan, belum ada penulis PAUD yang kami terima sampai saat ini. Coba pikir. Belum ada penulis PAUD untuk skop Sulawesi Selatan. Rata-rata penulis PAUD di Sulawesi yang ada di Indonesia untuk Jawa. penerbit Erlangga itu rata-rata dari Pulau Jawa. Ada apa dengan guru-guru PAUD Sulsel? Serumit apa buku PAUD itu? Dinda, kalau Dinda lihat buku-buku PAUD, nih modelnya seperti ini. Lebih banyak gambarnya daripada tulisan. Iya. Karena memang betul. Memang seperti itu. Siswa PAUD kan belum bisa membaca. Calistung belum ditekankan. Apa yang ditekankan? Visual. Apa yang dilihat itu yang diucapkan dulu. Sip. Coba pikir. Gambar bola dibulat-bulatin. Contohnya kan sudah banyak. Anak-anak bermain, didokumentasikan, jungkit-jungkitan, luncur-luncuran, itu kan bisa semua difoto, guru foto, masukkan ke Google Doc. Berikan ulasan untuk luncur-luncuran yang aman, permainan yang aman, AP luar, alat permainan edukatif luar yang aman itu modelnya seperti ini, bahannya seperti ini. Itu yang sampai saat ini belum kita ada. Itu masih dalam bentuk buku yang esensi ya, belum kita masuk ke materi bahan ajar. Jadi saya mau mengundang khususnya guru-guru PAUD, ayolah, tulislah. Terlepas dari royalti dulu, jangan dulu pikir bisnisnya. Betul. Ketika daya serapnya tinggi, hasil atau royalti itu akan mengalir dengan sendirinya. Tadi saya katakan, penulis buku Erlangga Fisika Bob Foster, yang awalnya cuma motor biasa saat ini, dan saya pun terlibat dalam proses pemasarannya. Dan saya tahu betul betapa serapan itu sangat besar sekali itu buku. Ya. Apalagi yang namanya buku pelajaran itu akan dipakai dari tahun ke tahun. Iya kan? Betul Kak. Jadi saya mau tanya Kak, saya mau tanya, sampai sekarang buku Bob Foster masih ada ya? Masih. Di masa aku itu Kak masih dipakai dan hari ini. Berarti masih relevan ya? Buku masih ingat buku sejarah Wayan Badrika? Sejarah Iwayan Badrika. Itu adalah penulis senior yang sudah meninggal. Buku ekonomi alam, penulisnya Alam Situmorang itu sudah meninggal. Tapi bukunya masih terus. Nah, itu kan royaltinya mengalir ke ahli waris. Nah, ketika ada penulis yang tadi sempat Dinda singgung, bagaimana kalau mau diterbitkan lagi ke tempat lain atau adakah kontrak tentatif? Jadi begini, di penerbit, ketika Anda memberikan satu naskah kemudian diterbitkan, Anda berpikir, kayaknya buku ini harus saya revisi, saya stop dulu. Itu di kontrak dituangkan. Ini penerbitannya saya ingin hanya 2 tahun diterbitkan, atau hanya 3 tahun. Setelah itu jangan dulu dicetak lagi. Stop cetak, stop terbit. Kemudian mungkin ada tertarik memindahkan ke penerbit lain dari sisi mungkin royalti lebih tinggi, tawaran lebih tinggi, itu bisa. Tetapi lakukan revisi terlebih dahulu. Misalnya revisi ada konten di dalamnya yang harus direvisi sehingga tidak sama persis. Betul Kak. Ya. Yang bertanya tadi, yang kedua tadi, yang ketiga, pertanyaan ketiga siapa? Ibu yang agak panjang namanya nih, Nur Ahyana Mustafa. Yang file-file pembelajaran di PAUD yang ditulis oleh grup PAUD sudah ada enggak? Yang di Ibu Nur Ahyana Mustafa. Ini dari mana ya? Ibu Nur Ahyana Mustafa dari mana ya? Iya. Bisa dituliskan, Bu? Iya, Bu Nur Ahyana Mustafa. Mungkin bisa kita berkomentar dari mana, bahkan mungkin bisa chat nanti secara pribadi ke Mail, sehingga bisa nanti lebih bagus lagi kalau di Makassar, supaya langsung ambil ke tempatnya Kak Mail. Yes. Jadi untuk Ibu Nur Ahyana ada 2 voucher e-book yang akan saya berikan ke beliau juga. Tolong dicatat, Dinda ya. Iya, insya Allah Kak. Kami lebih konsen saat ini ke buku-buku digital. Kenapa? Karena itu tadi yang saya sampaikan. Sekarang corona, pembelajaran jarak jauh, akhirnya kita saat ini lebih konsen untuk buku-buku yang sifatnya digital. Di pengadaan dana pemerintah pun saat ini ya serapannya ke buku-buku elektronik. Sip. Oke, Dinda.
Ini Kak, kira-kira kalau misalnya teman-teman eh, yang dari TK Aisyah, BTP Makassar Kak. Jadi Oh, berarti ini sudah menjadi tantangan buat Bu Nur Ahyana Mustafa untuk menerbitkan buku sendiri, apalagi beliau ini TK Asia, BTP Makassar. Sip, mhm. sip, sip. Kalau bisa langsung dijemput aja, Bu. Atau ada mungkin mau kita Yes. komentari, Kak? Untuk Ibu Ibu Aisyah ya, Iya, Nur Ibu Ahyana Aisyah ya, Mustafa. Ibu Nur Nur Ahyana. Ahyana Mustafa. Nur Ahyana Mustafa, jangan segan-segan untuk memulai, Bu. Untuk Hmm. contoh-contoh buku, saya yakin Ibu sudah punya pegangan. Dan alangkah bagusnya ketika bahan ajar untuk TK, Mhm. Ibu anggap ini cocoknya mungkin di Pulau Jawa sana, ini cocoknya mungkin di provinsi tertentu. Saya ingin mengubah menjadi, misalnya contoh alat transportasi, di sini tidak ada kereta api, Iya, adanya iya. cuma becak misalnya. Saya mau ganti konten itu, silahkan tulis, Bu. Mhm. Jangan segan-segan untuk mengubah. Kemudian alat permainan-permainan lebih banyak ke budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan khusus secara umum, kemudian di Kota Makassar secara khusus, ibu masukkan. Jadi belajarlah menulis, artinya bukan belajar, mulailah menulis sesuatu yang ibu anggap mudah dulu, jangan yang sulit. Mulai menulis dari hal yang termudah. Makanya saya tadi, Dinda, Andi Garman, saya menstimulan, mending kita menulis buku foto dulu deh, buku foto. Sebab saya yakin semua punya foto di HP-nya, dan semua bisa memfoto lewat HP. Kemudian selanjutnya jangan lupa download aplikasi Google Google Doc. Doc. Sebab semua handphone itu pada prinsipnya punya yang namanya Google Doc. Kenapa? Yang namanya Android Mhm. itu kan berbasis Google, Ya, 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 ya. Mhm. sangat kompatibel untuk aplikasi Google Doc. Mhm. Kenapa saya giring ke Google Doc? Karena kita jangan tergantung pada laptop. Ya, 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 ya. Saya tidak bisa menulis, saya tidak punya laptop. Mhm. Oke, tidak punya laptop, punya Mhm. handphone kan? Punya. Mari kita mulai dari handphone. Unduh aplikasi Google Doc, setelah itu mulai menulis. Kenapa aplikasi Google Doc? Karena aplikasi Google Doc itu mirip dengan Word pada laptop. Aplikasi Word, aplikasi pengetikan. Terus Mhm. saya mau mulai dari mana? Ibu tidak usah mulai dari mana-mana dulu. Masukkan semua foto-foto yang ibu anggap ibu akan bahas gitu. Ibu akan bisa bicarakan. Itu Mhm. dulu, yang mudah dulu. Nah, Mhm. setelah terbiasa, Mhm. masuk ke buku lain dengan berangkat ke melalui kerangka penulisan, Ya, 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 Dinda, ya, ya. penulisan. Nah, itu Mhm. perlahan-lahan saya akan mengulas, pokoknya dari Januari tahun 2020 saya akan kumpulkan semua foto-foto makanan yang pernah saya cicipi dan saya pernah pamer di medsos saya. Saya akan tarik Mhm. semua dan pindahkan ke Google Doc. Mhm. Apa yang bisa saya ulas di situ? Mulai dari lokasi di mana Anda Mhm. makan, rasanya gimana, Mhm. bahannya apa-apa saja sepengetahuan Anda, itu silahkan diulas. Mhm. Silahkan diulas bebas. Saya yakin dari media Januari sampai saat ini mungkin ada berapa titik-titik lokasi kuliner yang sudah didatangi oleh para netizen Mhm. untuk dibuat menjadi satu buku. Gitu. Mhm. Nah, setelah masuk ke Google Doc semua foto-foto itu silahkan diulas, diberikan deskripsi. Mhm. Kemudian bagaimana caranya untuk mengubah menjadi buku elektronik? Yang saya sampaikan tadi, jangan lupa unduh untuk sampul aplikasi Canvas. Tanpa. Kemudian mengubahnya menjadi seperti buku, kita membukanya seolah-olah seperti buku, ada aplikasi namanya Google Playbook. Itu yang akan membantu. Jadi aplikasi-aplikasi yang saya sampaikan tadi, masukkan aja deh ke handphone, yang pada akhirnya akan membantu terciptanya sebuah buku. Itu. Sip, 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 sip. Tidak ada yang sulit untuk saat ini, tidak ada yang sulit. Yang sulit saat ini hanya satu, kemauan. Ya, dan memulai itu ya, Kak. Memulai. Mhm. Dan jangan berpikir memulainya nanti selesai masalahku, masalah tidak ada selesainya. Sip, sip, Saya sip. mau mulai menulis setelah besar anakku. Besar anaknya, hamil lagi, melahirkan lagi. Kapan mulainya? Ya kan? Mhm. Saya mau menulis setelah mungkin rumah saya sudah agak memungkinkan untuk
saya konsentrasi, nggak akan konsentrasi. Ada satu. Kenapa saya giring tadi ke handphone, kita mengetik lewat handphone? Karena handphone, mau gaya kita model apapun, itu bisa kita lakukan. Mau sambil baring, mau sambil duduk, mau sambil posisi bagaimanapun, itu bisa kita lakukan pengetikan. Dan enaknya Google Doc, yang saya sampaikan tadi, Dinda, Google Doc bisa kita tinggalkan begitu saja tanpa harus men-save, dia akan ter-save otomatis. Otomatis. Sekadar tambahan juga Kak, apa namanya, kalau misalnya teman-teman yang mau menulis, Bapak Ibu yang mau menulis, tapi malas mengetik, apalagi mengetik melalui ponsel, Anda mungkin biasa dapat di apa simbol kayak mic itu bisa digunakan semacam voice note, tapi bukan ini. Jadi Anda cukup berucap dan kemudian berkata misalnya koma, itu dengan sendirinya terketik dengan sendirinya gitu. Ya. Yes. Sekadar saya katakan. Iya. Tidak ada yang sulit untuk saat ini. Sip. Tidak ada. Semua dimudahkan. Oke. Jadi intinya untuk menulis sesuatu tidak usah pikir panjang, langsung saja tulis. Karena menulis itu tidak terlepas dari apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Karena seperti yang Dinda Karman pikirkan sekarang, saya tidak bisa lihat. Saya tidak bisa baca. Karena saya bukan peramal. Peramal pun boleh jadi meleset. Satu-satunya cara ya harus ditulis. Ketika ditulis itu nantinya orang baca dan orang terinspirasi, bermanfaat, ya disitulah nilai jualnya. Jadi mulailah dari hal tulisan yang sederhana. Sebab yang di awal saya sampaikan, Indah, penulis bisa saja wafat, penulis bisa saja meninggal, tapi tulisannya akan tetap ada, akan tetap abadi, dan akan tetap dirasakan oleh para pembaca. Jadi akan menjadi satu sisi dalam tanda petik amal jariah untuk dirinya sendiri kelak. Ketika buku itu bermanfaat, dari awalnya orang tidak tahu menjadi tahu, dari awalnya tidak para pembaca itu tidak mengenal menjadi mengenal. Itu disebabkan atau asbabunnya dari Anda lewat tulisan Anda. Jadi ada amal jariah. Misalnya seperti Ibu Ime yang ada di Kendari, ada hal-hal mungkin yang dari sisi kuliner ingin dia ulas. Saya tidak cocok dengan masakan-masakan yang rasanya pedas karena mungkin ada yang kaitannya dengan saya tidak cocok ketika saya memakan sesuatu yang panas kemudian masuk lagi yang pedas. Jadi apa yang dirasakan diulas dalam bentuk buku foto kuliner, dikombinasikan dengan perasaannya sehingga orang, oh iya ya pantas. Saya pun pernah merasakan ini. Saya pernah kurang nyaman ketika makan, saya kombinasikan antara makan buah ini, kemudian setelah itu saya makan buah ini lagi. Nah, itu kan jadi satu bahan temuan, bahan referensi. Jadi kalau toh buku itu tidak bersifat ilmiah, tetapi buku itu bersifat petualangan atau pengalaman, jadi bebas-bebas saja orang menulis, sebab tergantung dari apa yang dia rasakan. Sebab buku itu ada dua model, ada buku fiksi dan non-fiksi. Ada buku yang fiksi itu yang kita ceritakan tidak berdasarkan fakta, buku fiksi. Kemudian non-fiksi itu ada bermacam-macam lagi, ada yang ilmiah, ada yang faktual. Nah, buku foto itu saya pikir sesuatu yang bersifat non-fiksi, karena bersifat faktual. Kan? Buku pelajaran bukan kategori buku fiksi, tapi dia masuk kategori buku non-fiksi. Tapi gitu, Dinda. Pertanyaan Kak, saya mau tahu cabangnya Erlangga sekarang di mana saja Kak? Kalau misalnya di Sulsel ada berapa daerah yang menjadi titik sentrum? Apakah dia seperti yang per daerah atau per kabupaten yang saya maksudkan, ataukah dia misalnya area Bosowa kayak gitu, misalnya 3 daerah dalam satu bagian itu Kak? Iya, kalau kita di Sulawesi Selatan ini, khususnya kawasan timur lah, minus Papua, itu
kantor cabang yang membawa itu ada di Kota Makassar yang saya tempati sekarang. Itu membawahi Sulawesi, tambah Ternate, untuk skop provinsi. Kemudian di skop provinsi itu ada kantor-kantor rep, istilahnya kantor rep representatif, itu ada di tiap rata-rata hampir tiap kabupaten kita ada kantor-kantor distributor. Nah, itu kantor pemasaran, sekali lagi itu kantor pemasaran untuk kantor distribusi barang untuk pemesanan sekolah. Dan selanjutnya akan melanjutkan sampai ke titik-titik sekolah. Inilah keunggulan dari penerbit Erlangga karena jangkauannya atau area coverage-nya itu hampir masuk sampai ke pelosok. Hampir masuk sampai ke pelosok, dan itu juga yang menjadi satu kebanggaan karena kita menyentuh masyarakat sampai ke desa-desa, gitu. Sampai ke desa, kabupaten, kemudian desa. Nah, kenapa demikian? Karena memang visi misi Erlangga kan mencerdaskan. Kata mencerdaskan itulah yang saya senang sampai saat ini saya tetap berkecimpung di sini. Karena apa? Yang namanya ilmu pengetahuan kan amal jariah, tidak akan putus. Ketika kami berbuat, terlepas dari unsur komersial, ketika kami berbuat, mempromosikan sesuatu kepada para guru, kemudian para guru merekomendasikan kepala sekolah, maka terjadi transaksi, sehingga adalah literasi atau buku yang sampai ke tangan siswa. Siswa cerdas, bermanfaat kelak, jadi kami ada dalam proses tersebut. Itu kan bagian dari siklus dari sebuah proses, dan akhirnya kami juga merasa ada andil lah dalam proses mencerdaskan tersebut. Itu yang membuat kami, jadi bukan semata-mata unsur bisnis di penerbit Erlangga, tapi ada unsur sosialnya untuk sekali lagi sesuai dengan visi misi perusahaan, itu mencerdaskan, bantu mencerdaskan. Sekiranya tidak ada unsur biaya di dalamnya, mungkin produknya itu gratis. Tapi kita kan perusahaan yang profit oriented, kita juga butuh operasional segala macam, sehingga ya demikianlah hasil atau harga yang diciptakan dari sebuah produk. Di Sulawesi Selatan sendiri, Kak, kan anggaplah misalnya Makassar adalah cabang dari pusat Jakarta. Untuk di Sulsel sendiri ada berapa rantingnya itu, Kak? Bagian-bagian pemasaran. Untuk pos-pos area coverage untuk ada di Pare satu kantor di yang bersifat jenjangnya itu di Pare. Untuk itu area Pare itu membawahi Sidrap, Pare sendiri, kemudian Enrekang. Kemudian di Palopo yang Pak Ashari itu, nah itu kan area coverage-nya sudah kita kenal, sampai ke Luwu. Timur. Kemudian di Bulukumba membawahi kabupaten, kantor di Bulukumba membawahi kabupaten Bulukumba sendiri, kemudian Sinjai, Bantaeng, Jeneponto, dan kabupaten Selayar. Itu yang sistematikanya. Kemudian masuk lagi ke Kota Makassar. Memang area Kota Makassar ini coverage-nya meliputi Goa. Tapi di dalam Jawa Makassar sendiri ada area yang meliputi itu sendiri mengenai Kabupaten Goa dan Makassar. Kalau area Kota Makassar yang saya sampaikan, saya sendiri yang sebagai area manajemennya di situ untuk perguruan tinggi dan PAUD beserta toko buku yang ada di Kota Makassar. Ternate beda lagi, tersendiri, tapi ada di bawah naungan Manado. Kemudian Palu tersendiri, Kendari tersendiri. Nah, Kendari sendiri itu kantornya ada berapa? Ada di Kolaka, ada di Muna, dan ada di Kota Bau-Bau. Palu juga ada di Luwuk. Luwuk, tapi kantor induknya ada di Kota Palu. Di Luwuk ada, membawa area-area yang ada di sekitar. Pertanyaan terakhir saya, Kak, karena saya yakin dan percaya mungkin juga istirahat ini. Sorry, Kak. Selain menerbitkan buku dengan mengadakan seminar, kegiatan apa saja yang ada lagi, Kak, yang biasa dilakukan oleh Erlangga? Saya yakin dan percaya bukan hanya penerbitan buku saja, kan? Banyak agenda. Dan termasuk pertanyaan saya, Kak, masih ada itu aula yang khusus kalau teman-teman mau adakan semacam kegiatan di Makassar itu, Kak? Yes, ada. Jadi kita punya ruang multimedia.
Kalau guru-guru TK sudah sangat familiar dengan ruangan-ruangan kami. Guru SD, guru TK, guru SMP, SMA, SMK yang ada di Kota Makassar itu sudah sangat familiar dengan aula kami di sini. Itu ruang multimedia. Jadi ruang multimedia itu kita peruntukkan sebagai bentuk dari pengabdian atau CSR, Corporate Social Responsibility, dalam artian kita tidak komersialkan. Kalau sepanjang pelatihan untuk guru, silahkan digunakan. Full AC, toilet disiapkan, kita backup dengan IT, LCD, kemudian layar, sound system, kemudian kita backup dengan WiFi, itu semua kita siapkan. Jadi kita betul-betul untuk ruang multimedia itu kita peruntukkan untuk pengembangan kompetensi para tenaga pendidik, guru. Dinas pendidikan biasa menggunakan untuk rapat-rapat, itu kita gunakan. Tapi selama masa pandemi ini kita tutup. Kita tidak ada penggunaan aula, penggunaan ruang multimedia karena itu tadi. Gitu, Rinda. Agenda kegiatannya, Kak, apa saja? Erlangga. Agenda kegiatan di sekitar kita di Penerbit Erlangga. Selama pandemi ini kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang berkaitan dengan corona. Contoh, sumbangan APD, pelindung untuk para perawat, itu kita berikan, kalau tidak salah ada berapa set ke rumah sakit Unhas. Kemudian kita juga terlibat di bantuan bencana Luwuk ya, Palopo ya, baru ya longsor. Masamba Kak. Masamba, itu terlibat langsung. Nah, di koordinat ada satu mobil box dan satu mobil minibus yang berangkat membawa bantuan. Nah, kegiatan-kegiatan CSR seperti itu yang kita lakukan sepanjang masa pandemi ini. Jadi kita di Erlangga selain kegiatan pelatihan untuk tenaga pendidik para guru, lomba-lomba virtual secara nasional juga kita lakukan. Mungkin di status saya biasa kita lihat poster digital yang saya share. Kemudian kegiatan-kegiatan yang selama masa pandemi itu. Nah, kegiatan-kegiatan karena sekarang tahun ini kita terbatas, ruang gerak kita sangat-sangat terbatas. Sekiranya corona tidak ada, ruang pelatihan kami itu sangat-sangat aktif lagi bergerak. Gerakan. Mungkin bahkan kami di divisi, di tim saya divisi TK ada berapa program yang sempat mandek, termasuk pelatihan pembuatan e-rapor. Itu harusnya kami sudah launching, tapi gara-gara ini ya kita pending dulu. Mungkin insya Allah tahun depan kita akan lanjut. Sip. Baik Kak, terima kasih banyak. Saya sebenarnya masih mau banyak tanya lagi, cuma karena menjelang maghrib mungkin kita akan lebih banyak. Saya mungkin nanti mintanya dalam bentuk podcast Kak. Saya mau berdiskusi lebih dalam berkaitan Erlangga, termasuk proses penerbitan buku, mulai langkah-langkah dari awal dan seterusnya. Salam buat keluarga Kak. Kemungkinan nanti kalau misalnya betul masa pandemi sudah selesai, sudah aman, termasuk saya kemarin itu sudah sempat berbicara dengan Kak Ani berkaitan dengan agenda kegiatan kami, tapi karena ya ini ada lagi ujian, kita sebutlah ujian, maka mau tidak mau kita tunda dulu. Dan alhamdulillah Kak Mail sudah kembali di Kota Makassar, karena setahu saya sempat kemarin lama di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya, Sulawesi Tenggara. Ya, ini sebaiknya disebut Sulawesi Tenggara karena kita mengcover semua itu tadi di Kolak dan sebagainya. Siap. Salam buat keluarga besar juga di Erlangga Kota Makassar. Ada salam dari Kota Palopo. Terima kasih Kak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.